Bayangkan tanggal ini, 28 Februari 2026. Dunia mendadak tegang. Amerika Serikat dan Israel baru saja melancarkan Operasi Epic Fury, sebuah serangan besar-besaran ke Iran. Konflik regional terbesar dalam puluhan tahun pun meletus. Di tengah berita soal bom dan politik yang memanas, ada satu pertanyaan yang seringkali terlewat. Siapa sebetulnya yang membiayai semua ini? Nah, kali ini kita akan coba ikuti jejak uangnya. Soalnya, ini bukan cuma tentang siapa yang menang atau kalah di medan perang. Tapi lebih dalam lagi, siapa yang membayar harga setiap rudal yang diluncurkan, siapa yang kehilangan segalanya, dan siapa yang diam-diam justru meraup untung dari semua kekacauan ini? Jawabannya ternyata tersembunyi di dalam jaringan keuangan global yang sangat rumit. Oke, untuk membongkar cerita ini, kita akan telusuri alur uangnya. Pertama, kita lihat dulu berapa sih biaya fantastis mesin perang Amerika dan Israel. Kedua, kita bakal selami jalur-jalur dana rahasia yang bikin Iran bisa terus melawan. Ketiga, nah ini yang seru, kita akan ungkap siapa saja yang justru tersenyum di balik layar. Dan terakhir, kita hitung berapa harga yang harus kita semua bayar, dimanapun kita berada. Oke, kita mulai dari pihak penyerang dulu ya. Untuk bisa melancarkan perang sebesar ini, butuh uang yang jujur, nolnya banyak banget. Seberapa besar? Yuk, kita bedah angkanya. Amerika Serikat tentu saja datang dengan dompet paling tebal. Bayangkan, bahkan sebelum perang dimulai, anggaran militer mereka itu sudah hampir 1 triliun dolar. Malah ada rencana buat dinaikin lagi jadi 1,5 triliun dolar. Angka ini lebih besar dari total ekonomi banyak negara di dunia loh. Jadi ya segitulah skala kekuatan finansial yang kita bicarakan. Dan uang sebanyak itu ludes dalam sekejap. Cuma dalam 4 hari pertama perang, 3,7 miliar dolar hangus begitu saja. Itu artinya mereka bakar uang lebih dari 38 juta dolar setiap jam. Gila kan? Dan yang lebih penting, ini tuh uang kaget. Uang yang nggak ada di anggaran, jadi Pentagon harus lari ke Kongres buat minta dana darurat. Dan angka 3,7 miliar dolar itu baru pemanasan loh. Coba lihat tabel ini. Biayanya bisa bengkak sampai 95 miliar dolar hanya dalam 2 bulan. Kalau perangnya berlarut-larut kayak di Irak dulu, kita bisa melihat angka yang luar biasa, lebih dari 3 triliun dolar. Ini bukan sekedar angka, ini bisa mengubah ekonomi Amerika untuk puluhan tahun ke depan. Terus pertanyaannya, uangnya datang dari mana? Sebagian kecil sih dari anggaran yang memang sudah ada. Tapi sebagian besarnya datang dari utang. Jadi pemerintah pada dasarnya cetak uang baru yang ujung-ujungnya nambahin tumpukan utang negara yang sudah tinggi. Dan pada akhirnya, siapa yang harus menanggung beban utang itu? Ya siapa lagi kalau bukan rakyat Amerika sendiri lewat pajak. Nah, biar kita lebih kebayang lagi mahalnya perang ini, coba kita bandingkan ya. Harga satu rudal Tomahawk itu 2,2 juta dolar. Dengan uang yang sama, kita bisa membiayai jaminan kesehatan untuk 775 anak dari keluarga miskin selama setahun penuh. Ini jadi soal pilihan kan? Satu rudal atau kesehatan ratusan anak. Disinilah letak ironi finansial terbesar dari perang ini. Jadi gini, Iran itu meluncurkan drone yang harganya mungkin cuma seharga mobil bekas, sekitar 20.000 dolar. Nah, untuk menembak jatuh satu drone murah itu, Amerika dan Israel pakai rudal pencegat yang harganya bisa sampai 44 juta dolar. Bayangin, perbandingan biayanya 2.200 banding 1. Secara matematis, strategi ini boros banget. Bisa-bisa bangkrut duluan sebelum drone musuh habis. Oke, sekarang kita pindah sisi. Kita lihat Iran. Pertanyaannya, gimana caranya negara yang ekonominya digencet sanksi bertahun-tahun kok bisa-bisanya membiayai perang semahal ini? Jawabannya ternyata tersembunyi di lautan lepas. Jawabannya adalah armada bayangan. Coba deh bayangin, ada ratusan kapal tanker, sengaja mematikan pelacaknya, gonta-ganti nama dan bendera di tengah laut, semua cuma untuk satu tujuan, menyelundupkan minyak Iran ke pasar gelap. Inilah urat nadi keuangan Teheran yang menjaga mesin perang mereka tetap menyala. Lalu kemana semua minyak selundupan ini pergi? Nah, kalau kita lihat di sini, pembeli terbesarnya adalah China. Dengan membeli minyak Iran dengan harga diskon, Beijing dapat energi murah sekaligus secara tidak langsung jadi penyokong utama ekonomi Iran. Tanpa uang dari China, rezim di Teheran mungkin ceritanya akan sangat berbeda. Tapi dukungan untuk Iran itu nggak cuma datang dalam bentuk uang loh. Ada Rusia. Meskipun mereka nggak ikut menembak, peran mereka sebagai sekutu itu penting banget. Mereka kasih data intelijen, bantu teknologi pertahanan udara, dan yang paling penting, mereka bikin front kedua, yang membuat Amerika Serikat jadi pusing dan harus membagi perhatiannya dari Ukraina. Di setiap perang kan selalu begitu ya,
Ada yang menderita, tapi pasti ada juga yang diuntungkan. Sekarang kita sampai ke pertanyaan besarnya. Di tengah semua kekacauan ini, siapa yang sebenarnya tertawa paling akhir? Jawabannya, mungkin bukan yang Anda duga. Soalnya, secara ironis, pemenang finansial terbesar dari perang ini justru negara yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Ya, Rusia. Negara yang bisa dibilang bermain di dua sisi. Secara strategis, mereka membantu Iran, sementara secara finansial, mereka meraup keuntungan dari konflik yang dibuat oleh rival-rival geopolitiknya. Bagaimana caranya? Sederhana sekali, minyak. Begitu perang pecah, pasar global panik. Ancaman Selat Hormuz mau ditutup, bikin harga minyak meroket. Nah, di saat semua orang panik, siapa yang punya banyak minyak untuk dijual? Rusia. Seperti kata wakil PM mereka, minyak Rusia sangat diminati. Setiap dolar kenaikan harga minyak adalah uang segar yang masuk ke kas Kremlin yang ironisnya dipakai untuk mendanai perang mereka sendiri di Ukraina. Nah, sementara Rusia lagi panen, China justru berada di posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka butuh minyak murah dari Iran. Tapi di sisi lain, mereka juga nggak mau perang ini mengganggu jalur perdagangan vital mereka dengan Barat. Perang ini memaksa Beijing untuk berjalan di atas tali, mencoba menyeimbangkan kebutuhan energi dengan stabilitas ekonomi global. Dan jangan berpikir karena perangnya terjadi jauh di sana, kita di sini aman-aman saja. Oh, jangan salah, gelombang kejut finansialnya terasa sampai ke seluruh dunia, termasuk ya ke dompet kita masing-masing. Coba lihat grafik ini. Ini adalah pola yang kayaknya kita semua udah hafal ya. Kalau ada konflik di Timur Tengah, harga minyak dunia pasti langsung melonjak. Proyeksinya, harga bisa menembus $100 per barel. Artinya buat kita apa? Ya, siap-siap saja bayar bensin lebih mahal. Kenapa sih satu selat kecil itu bisa mengguncang seluruh dunia? Karena Selat Hormuz itu ibaratnya jalan tol utama energi dunia. 1/5 dari seluruh pasokan minyak dunia lewat sini setiap hari. Jadi Iran nggak perlu repot-repot ngebom. Cukup dengan mengancam akan menutup selat itu, mereka sudah bisa menyandra ekonomi global. Dan siapa yang paling terpukul? Biasanya kita. Negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Saat harga minyak naik, anggaran subsidi energi pemerintah bengkak bisa-bisa memotong dana untuk pendidikan dan kesehatan. Harga barang-barang impor jadi naik, inflasi meroket. Kita mungkin jauh dari medan perang, tapi kita ikut membayar tagihannya. Jadi, setelah kita mengikuti jejak uangnya, siapa yang benar-benar membayar harga perang ini? Jawabannya ada 3 pihak utama. Pertama, tentu saja pembayar pajak di Amerika. Kedua, rakyat sipil di Iran yang membayar dengan nyawa dan ekonomi yang hancur. Dan ketiga, ya kita semua, terutama di negara berkembang, yang menanggung bebannya lewat kenaikan harga dan ketidakpastian ekonomi. Semua ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang cukup meresahkan. Dalam setiap perang, saat para prajurit bertempur dan rakyat biasa menderita, mungkin kita harus bertanya lagi, siapa pemenang yang sesungguhnya? Jangan-jangan mereka bukanlah para jenderal di medan perang, melainkan para pemain catur di papan keuangan global.